kita adalah korban yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama Bible Study ya. Kita akan belajar tentang sejarah keselamatan, tentang korban yang sempurna itu. Untuk mengawalinya, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Roma 3 ayat 23 dan juga Roma 6 ayat 23. Saya akan membaca untuk kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita terlahir dengan membawa natur dosa. Semua kita adalah orang yang telah hamartia kepada Allah. Seringkali kita suka melihat rekan sesama kita tentang dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Tanpa kita sadari, kita sendiri ada di dalam dosa itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kita berakhir pada maut, rekan kita berakhir pada maut karena dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan keselamatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang korban yang sempurna melalui sejarah keselamatan. Itu dimulai dari peristiwa di Taman Eden. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah. Selem dan demut dari Allah, saudara. Kemudian Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden dan memberikan perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Tetapi janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah melarang Adam dan Hawa ini untuk tidak makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun kita melihat iblis membujuk manusia berusaha untuk melanggar perintah Allah itu, supaya manusia memberontak kepada Allah itu. Dengan cara iblis berkata, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu itu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan nampaknya saudara manusia tergoda dengan bujukan iblis ini. Menjadi sama dengan Allah. Dan ini menggelitik hati mereka untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, hal yang sama iblis masih tetap lakukan sampai hari ini, cara membujuk kita. Ya, kamu jadi Allah, punya kuasa, ya toh. Kalau keserempet sedikit saja mobilnya, motornya, kamu belum tahu siapa saya.
Iblis itu berusaha untuk membujuk manusia itu untuk menjadi Allah, menggeserkan Allah, saudara. Dan itulah yang dilakukan kepada Adam dan Hawa, dan mereka jatuh karena mereka sebetulnya, saya katakan, bukan tertarik dengan buahnya, tetapi menggeser kedudukan Allah. Saudara, akhirnya manusia melanggar perintah Allah karena tentunya motivasinya mau menggeser Allah dan menempatkan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Akhirnya manusia hamartia, saudara, berdosa kepada Allah sehingga mengalami kematian. Tuhan sudah berkata, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Dan upah dosa adalah maut. Jadi pada waktu itu, saudara, resiko Adam dan Hawa adalah mengalami kematian, baik kematian jasmani maupun kematian rohani. Namun sungguh luar biasa, Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita sebagai keturunan dari Adam dan Hawa. Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia melalui janji keturunan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, di sini kita melihat ada janji Tuhan bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular, kepala iblis yang telah membujuk manusia ini jatuh, yang telah menggoda manusia untuk menggeser kedudukan Allah dan menempatkan dirinya sendiri. Dan kita kenal, saudara, ini adalah konsep tentang janji keturunan. Dan menarik sekali, saudara, pada waktu Adam sudah jatuh dalam dosa, mereka merasa malu karena mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Menariknya adalah di dalam Kejadian 3 ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Saudara, nampaknya korban pertama itu dilakukan oleh Yahweh sendiri. Korban hewan pertama untuk manusia itu dilakukan oleh Yehova sendiri. Dikorbankan itu hewan, kulitnya itu kemudian dikasih buat Adam dan Hawa, dan kemudian mereka disuruh keluar dari Taman Eden, dan malaikat Tuhan menjaga pintu Taman Eden itu sehingga manusia tidak bisa lagi masuk ke Taman Eden itu karena ada malaikat Tuhan yang menjaga. Oleh sebab itu, sampai kapanpun, saudara, kita nggak akan bisa ketemukan Taman Eden itu selama kita di dunia ini, karena dijaga oleh malaikat Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, di situ tadi kita sudah tahu bahwa pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, ada hukum. Ini sudah hukumnya ya saudara, di dalam Ulangan 19 ayat 21. Sebab berlaku nyawa ganti nyawa. Ini sudah hukumnya. Dosa itu minta nyawa. Berlaku hukum ganti nyawa, itu sudah hukumnya. Kita hidup di dunia ini, hukumnya adalah oksigen, saudara. Itu sudah hukum. Tanpa oksigen, ya kita nggak akan bisa hidup di dunia ini. Nah, hukum secara rohani berkaitan dengan dosa adalah kematian. Nyawa, saudara.
Dan hukumnya adalah nyawa ganti nyawa. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa korban pertama hewan yang dilakukan oleh Yahweh itu terindikasi korban hewan pertama yang dinyatakan oleh Yahweh kepada manusia itu sebagai konsep darah tebusan yang diajarkan oleh Yahweh sendiri. Ini sudah hukumnya nyawa ganti nyawa. Nah, dari kisah Taman Eden ini, Bapak Ibu Saudara, ada konsep penting yang kita bisa pelajari terkait dengan keselamatan manusia. Yang pertama adalah konsep janji keturunan, yang kedua adalah konsep darah tebusan. Tuhan kan sudah janji ya, nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dan ada juga konsep darah tebusan yang diajarkan, yang dinyatakan oleh Yahweh sendiri di Taman Eden. Nah, kita masuk yang pertama, saudara, konsep darah tebusan. Saudara, konsep darah tebusan yang dipahami, ditangkap oleh Adam dan Hawa ini, kemudian ditangkap juga oleh Habel. Oleh sebab itu, di dalam Kejadian 4 ayat 2 sampai 4 kita lihat, Habel ini memahami konsep yang diajarkan, diturunkan oleh orang tuanya Adam dan Hawa. Dia bawa hewan, saudara, kemudian dia korbankan itu kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Terus dalam perkembangannya, saudara, konsep darah tebusan ini yang sudah menjadi hukum dipahami oleh Nuh. Sehingga setelah Nuh melewati masa-masa yang sulit di dalam bahtera, dan setelah keluar dari bahtera itu, Nuh meneruskan konsep darah tebusan. Di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Saudara, kita melihat konsep ini mulai dinyatakan oleh Yahweh sendiri, kemudian dipahami oleh Adam, diturunkan kepada anaknya Habil. Habil nangkep, saudara, Kainnya yang tidak nangkep. Kemudian diturunkan sampai kepada Nuh, saudara. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-5, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, yaitu mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya. Nah, saudara, jadi tadi Tuhan kan sudah berkata kepada Adam, kamu kalau makan melanggar perintahku, kamu mati. Nah, kenapa Adam pada waktu itu kok tidak langsung mati aja secara jasmani? Nah, itu ayat 5 jawabannya, saudara. Tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya.
Jadi pada waktu itu Adam secara jasmani masih Tuhan beri kesempatan untuk hidup di dunia, saudara, karena sudah ada korban. Ya. Nah, konsep ini kemudian dipahami juga oleh Abraham, saudara, dan diteruskan. Namun secara radikal, ya, Abraham mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengorbankan anak Ishak, saudara. Namun sebetulnya kita sudah belajar dan kita sudah tahu ini adalah ujian Tuhan bagi Abraham. Namun kita melihat Abraham memahami. Dan ketika Abraham hendak membunuh anaknya sendiri sebagai korban, Tuhan mencegahnya. Dan Tuhan berkata, aku sudah tahu, ternyata engkau mengasihi aku lebih daripada anakmu sendiri. Sudah ada gantinya itu, domba. Bukan anakmu, tapi domba. Akhirnya domba itu, saudara, yang dikorbankan. Konsep ini terus dipahami, saudara, sampai bangsa Israel. Ya, bangsa Israel terus. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun, saudara, bangsa Israel setiap tahun mengadakan korban bakaran, dan setiap tahun imam masuk ke ruang maha suci untuk mengadakan pemberesan dengan Yahweh tentang dosa-dosa Israel. Ini dipahami oleh bangsa Israel, dilakukan bertahun-tahun, saudara. Ya, selama 40 tahun, saudara. Ya, ini mezbah tempat pembakaran, saudara. Setelah disembelih, dibakar di sini. Kemudian imam besar akan melakukan pembasuhan di sini, ini air. Kemudian masuk imam besar itu ke ruang suci di sini, saudara. Nah, dari masuk di sini kemudian ada ruang maha suci yang hanya dimasuki oleh imam besar 1 tahun 1 kali untuk mengadakan pemberesan tentang dosa-dosa dari orang-orang Israel. Dan konsep ini terus dipahami oleh bangsa Israel. Dan setelah mereka menetap di Israel, di Yerusalem, maka bait Allah dibangun, saudara, dan selama zaman raja-raja, konsep ini terus dipelihara, konsep ini terus dipelihara, korban darah ini terus dipelihara. Sampai pada akhirnya tahun 70, bait Allah yang dilakukan korban terus itu dihancurkan, saudara. Sampai hari ini. Kemarin Tuhan izinkan saya pergi ke Israel untuk menyaksikan kota tua Yerusalem, dan tidak ada bangunan bait Allah di sana. Ya, saudara. Sampai hari ini bait Allah itu sudah hancur. Apakah bait Allah ini akan dibangun kembali? Ini banyak penafsiran. Ya, kalau golongan dispensasionalis, saudara, mereka meyakini akan ada bait Allah ketiga yang akan dibangun nanti sebelum Yesus datang kedua kali. Tapi kalau saya secara pribadi, sampai kedatangan Tuhan, bait Allah secara fisik ini tidak akan dibangun. Ya, ini memang ada beda penafsiran. Kenapa, saudara? Nanti saudara akan temukan jawabannya. Kenapa saya lebih memilih bahwa bait Allah itu yang ketiga tidak akan pernah dibangun sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nanti saudara akan temukan jawabannya. Kita lanjut dulu ya. Apakah korban darah tebusan hewan dalam hukum Taurat itu bisa menyelamatkan manusia, jiwa manusia? Tentunya tidak, saudara. Ya, karena korban darah tebusan dalam perjanjian lama merupakan bayangan dari korban sejati, korban sempurna,
Nah, ini bicara tentang korban sempurna. Korban darah selama yang dilakukan oleh Habel, oleh Nuh, oleh Abraham, oleh bangsa Israel, oleh Daud, oleh Salomo, itu adalah dalam perjanjian lama, itu merupakan bayangan saja dari korban sempurna yang akan datang. Ya, saudara. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-1. Sebab di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, perhatikan, karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu oleh bangsa Israel, oleh nenek moyang kita itu, bayangan saja. Itu bukanlah korban yang sempurna, itu bukanlah korban yang sejati. Sampai yang sempurna itu datang. Nah, saudara ini, siapakah korban sejati sempurna yang dimaksudkan itu? Nah, baru kita yang kedua masuk dalam konsep janji keselamatan. Janji keselamatan keturunan ini. Untuk tahu, bukan hewannya, saudara, yang menebus dosa kita, itu bayangan. Yang sebetulnya itu adalah yang dijanjikan oleh Yahweh di Taman Eden itu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, siapa itu? Nah, saudara, kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Tuhan memilih Abraham untuk memberikan keselamatan melalui janji keturunan. Coba perhatikan. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu. Di Taman Eden Tuhan berjanji, keturunan perempuan ini akan ngeremukkan. Kemudian Tuhan panggil Abraham, oleh keturunanmu, oleh kamu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian ia berfirman kepada, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Siapakah keturunan Abraham ini? Jawabannya ada di dalam Galatia. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada banyak keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan keturunanmu yaitu Kristus. Wow. Nah, ini saudara. Jadi yang dijanjikan Tuhan sebagai korban yang sejati di Taman Eden tadi, kemudian Tuhan memilih Abraham dan berkata, oleh keturunanmu nanti, maka semua orang di muka bumi akan dapat berkat. Kemudian dipertegas oleh Paulus di dalam suratnya di Galatia, bahwa keturunan Abraham yang dimaksudkan itu, yang dijanjikan di Taman Eden itu, adalah Kristus. Jadi siapakah korban sempurna itu? Siapakah korban itu? Adalah Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus, dialah korban yang sempurna untuk menghapuskan dosa-dosa kita, mengembalikan kita kepada natur kita, natur Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, saudara.
Mengembalikan salem dan demut yang kita miliki, serupa dan segambar dengan Allah tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini tidak heran Tuhan Yesus kemudian berkata, di dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku. Darahku adalah darah perjanjian. Yang dijanjikan di Taman Eden itu darahku. Yang sebetulnya dilakukan oleh Habel, oleh Nuh, oleh Abraham, oleh bangsa Israel, itu darahku. Itu semua bayangan. Itu semua adalah darah perjanjian yang mengarah kepadaku. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wow. Nah, saudara, kenapa saya meyakini bahwa bait Allah di Yerusalem yang ketiga itu tidak akan pernah terbangun sampai Yesus datang yang kedua kali. Secara singkat saja ya, saya katakan. Karena bait Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena bait Allah di dalam perjanjian lama itu adalah bayangan. Begitu Kristus yang adalah bait Allah itu datang, makanya Tuhan izinkan tahun 70 diruntuhkan. Karena bait Allah yang sejati itu sudah hadir. Coba perhatikan saudara, perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 19 ayat 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah itu bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi bait Allah yang sejati, kemah suci itu adalah bayangan dari Kristus. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu adalah bayangan dari Kristus. Jadi begitu bait Allah sendiri itu telah hadir yang sempurna itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan yang bayangan itu dirontohkan. Oleh sebab itu sampai hari ini selalu, sejak Yesus hadir di dunia ini, bangsa Israel sampai hari ini tidak bisa lagi melakukan korban bakaran, tidak bisa lagi, karena apa? Yang sejati sudah hadir. Selama 2000 tahun orang Israel itu tidak bisa lagi melakukan korban. Tidak bisa lagi menyembelih lembu, kambing, domba 2000 tahun sampai hari ini. Bahkan sampai perayaan kemarin kebetulan saya ada di sana, keperayaan Sukot juga, mereka nggak bisa lakukan itu selama 2000 tahun. Karena apa? Saya yakin Bapak izinkan itu. Karena yang sejati itu sudah hadir, yaitu Kristus. Korban yang sejati itu sudah hadir, yaitu Kristus. Coba perhatikan di dalam Yesaya 8 ayat 13-14. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Di situ dikatakan, Pak, tetapi Tuhan, Yahweh, semesta alam, ia akan menjadi tempat kudus. Ia akan menjadi mikdas. Itulah Kristus. Yahweh sendiri itu menjadi mikdas. Dan yang kedua, saudara, Tuhan Yesus sendiri itu juga adalah korban. Dia adalah korban, dia adalah bait Allah itu sendiri,
Dia adalah imam besar itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan sebagai persembahan korban yang sempurna. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk melakukan hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya, bukan tiap tahun seperti imam besar bangsa Israel, ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Wow, saudara. Dia itu adalah bait Allah yang sejati. Dia itu adalah korban yang sejati. Dia itu adalah imam besar yang sejati. Oleh sebab itu di dalam Kejadian 3 ayat 20, Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat itu hanya menuntun manusia kepada keselamatan sempurna di dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang dialami oleh bangsa Israel itu semua menuntun kepada Kristus. Begitu Kristus yang sejati itu datang, saudara, korbannya Tuhan tidak ada lagi. Bait Allahnya tidak ada lagi. Sampai hari ini. Semua tidak ada lagi. Karena yang sejati itu sudah hadir. Yang sejati itu sudah datang, saudara. Konsep korban tebusan itu adalah inti fundamental dari ajaran iman Kristen. Dan justru, saudara, korban ini yang berusaha untuk disangkal oleh saudara-saudara kita. Oh, Yesus tidak mati. Dia diserupakan orang lain. Kemudian dia diangkat. Loh, justru dia ini inti pokok dari iman Kristen kita, saudara. Ini justru inti pokok yang dikisahkan oleh Yahweh di Taman Eden sampai perjanjian, sampai kitab Maleaki. Ini inti pokoknya justru disangkal. Oh, tidak ada korban di situ. Tidak ada kematian di situ. Saudara, justru ini adalah inti iman Kristen kita. Mengapa korban tebusan menjadi inti fundamental dari ajaran iman Kristen? Karena sebetulnya, saudara, tidak ada manusia yang bisa menebus dirinya sendiri. Kita mau berbuat baik mulai dari lahir sampai mati, gak bisa menebus dosamu, saudara. Mazmur 49 ayat 8 sampai dengan 10. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya sendiri atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Tidak bisa, saudara. Oleh sebab itu hanya Kristus saja satu-satunya jalan keselamatan bagi jiwa kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku itu bait Allah. Aku itu korban. Aku itu imam besar itu. Tidak mungkin kamu bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesuslah pengharapan kita. Yesuslah jalan keluar hidup kita. Yesuslah yang menghapus dosa-dosa kita. Biarkanlah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.